Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat pagi Sobat Humas Polri. Jumpa lagi dalam acara Tribata Talk Bid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan hari ini adalah saya mendapatkan tamu yang istimewa dalam rangka menyambut Hari HUT TNI yang ke-76. Dalam memperingati HUT TNI ke-76 ini, kita hadirkan edisi spesial 76 tahun TNI menjaga soliditas TNI Polri di Bangka Belitung. Sebelumnya kita akan saksikan tayangan berikut ini. Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data BPS tahun 2010 berjumlah kurang lebih 1,2 juta jiwa. Mereka tersebar di 50 pulau yang berpenghuni dari 470 pulau yang menjadi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi keamanan di Bangka Belitung tergolong sangat kondusif. Konflik yang berlatar belakang suku, agama, dan ras sangat jarang terjadi. Situasi ini tentu tidak terlepas dari peran aparat TNI dan Polri yang bersinergi mendorong masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan jika terjadi permasalahan. Para Babin Kamtibmas dan Babinsa secara bersama-sama dengan aparat desa terus memelihara komunikasi yang baik dengan warganya. Tiga pilar ini yang menjadi ujung tombak terciptanya keselarasan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Soliditas TNI Polri di Kepulauan Bangka Belitung tergambar dari berbagai aksi yang telah dilakukan. Terlebih saat pandemi COVID-19. TNI Polri ambil bagian untuk meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat dengan membagikan paket sembako door to door secara berkelanjutan. Mendirikan dapur umum yang menyediakan 1.000 paket makanan siap saji setiap hari untuk diberikan kepada warga. Aksi donor darah. Memberikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dan membagikan masker kepada masyarakat. Pakai masker ya, jangan pakai masker, jangan sombong, sehat katanya. Nanti kalau udah sakit, sudah tua gini, nah baru tahu ya, hanya pakai masker. Ya. Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat dan Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widianto memahami butuh komitmen untuk menjaga soliditas TNI Polri. Bukan hanya untuk kesatuan, namun semuanya demi memberikan rasa aman kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sinergitas ini tak perlu diragukan. Bahkan, secara kebetulan, ulang tahun keduanya jatuh di tanggal yang sama, 16 Agustus. Terbangunnya soliditas TNI Polri tentu akan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. TNI Polri solid. Sobat Humas Polri dan para netizen, sudah bersama kita Komandan Korem Garuda Jaya. Selamat pagi Jenderal. Selamat pagi Mas Maladi. Siap. Mungkin Jenderal, dalam rangka HUT TNI yang ke-76 ini mungkin Jenderal akan menjelaskan bagaimana memaknai HUT TNI tahun ini, yaitu bersatu berjuang kita pasti menang. Bisa Jenderal jelaskan? Terima kasih Mas Maladi. Pada kesempatan yang baik ini saya sangat berterima kasih nih pada kesempatan ini diundang Jenderal dari Tribata Talks untuk bersama-sama khususnya membahas bagaimana peringatan HUT TNI ke-76 khususnya di wilayah Bangka Belitung. Siap. Tema tahun ini yang diambil dari pusat dalam ini Mabes TNI adalah bersatu berjuang pasti menang. Kalau tahun lalu itu motonya adalah sinergi membangun negeri. Nah, kenapa sekarang bersatu berjuang kita pasti menang? Karena kita masih di tengah pandemi. Nah, tentunya ini
memerlukan bahwa penanganan pandemi ini kita sudah ketahui bersama tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Makanya kita harus bersatu, seluruh komponen bangsa ini harus bersatu dalam rangka menghadapi pandemi, dan kita harus bersama-sama berjuang, tidak saling mencerca tapi saling menguatkan. Sehingga kalau kita sudah bersatu, kita saling menguatkan dengan bergotong royong, berkolaborasi, harapannya kita akan menang. Saya kira begitu, Mas Maladi. Terima kasih Jenderal. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Danrem tadi, bahwa TNI Polri Bangka Belitung harus bersinergi, lebih-lebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin Jenderal, kita mungkin tantangan tugas TNI di masa kini, mungkin Jenderal untuk tantangan itu langkah-langkah apa yang kira-kira yang ditempuh Jenderal, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jenderal? Iya, seperti kita ketahui bahwa tugas pokok TNI kita ini adalah untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Siap, gitu, Mas Maladi, siap. Di bidang pertahanan. Sehingga tantangan yang muncul adalah tantangan di bidang pertahanan itu akan menghadapi dari luar maupun dari dalam. Siap, Jenderal. Ya, sementara kemudian musuhnya sekarang ada yang, kalau yang nyata kelihatan, seperti adanya peperangan dan lain sebagainya, tetapi juga sekarang kita memberikan pembelajaran banyak musuh yang tidak kelihatan. Contohnya COVID dan musuh yang lain yang bersifat proksi, Mas. Contohnya kaitan dengan proksi ini, kita nggak sadar bahwa ekonomi bangsa kita dijajah. Seperti inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga kita menghadapi, bagaimana kita menghadapi tantangan dari luar, juga tantangan dari dalam tentunya, bagaimana kita tetap utuh, kedaulatan kita tetap terjaga, supaya tidak ada rongrongan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian langkah apa yang perlu dilaksanakan dalam hal ini? Korem 045 Garuda Jaya juga melakukan langkahnya sama, Mas. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Ada yang keluar. Untuk ke dalam tentunya saya bersama anggota dalam hal ini membina anggota saya untuk supaya profesional. Jadi kan kalau sudah membina, baik mulai dari bidang intelijen, operasi, personil, logistik, teritorial. Nah, itulah yang kita sesuai organisasi kita, supaya masing-masing bisa nantinya profesional di dalam melaksanakan tugas. Dan secara keluar atau tindakan ke masyarakat, khususnya, karena kita satuan komando kewilayahan Korem ini tentunya melaksanakan bagaimana kita membina teritorial di wilayah Bangka Belitung ini dengan membina geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kondisi sosial pasti mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Inilah yang terus kita, bagaimana kita menjaga ini, khususnya di masyarakat terciptanya kemanunggalan TNI dan rakyat. Ini semua demi tetap tegaknya negara kesatuan yang sama-sama kita cintai ini. Jadi Sobat Humas Polri dan para netizen, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Danrem tadi, bahwa TNI itu tantangannya ada yang dari luar, Jenderal, ada yang di dalam, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Termasuk COVID-19 ini juga, peran TNI sangat luar biasa dengan membantu Polri, yang mana kita ketahui bahwa Satgasus Vaksin 19 Provinsi Bangka Belitung diketuai oleh Bapak Wakapolda. Namun rekan-rekan kita dari TNI bersama Polri, Sabtu Minggu kita tetap vaksin, Jenderal. Jadi kita tidak ada libur. Mungkin Jenderal, dalam situasi di tengah perjuangan keluar dari pandemi COVID-19 ini, hal apa saja yang selalu ditekankan oleh Jenderal kepada seluruh jajaran untuk menanggulangi situasi ini, Jenderal? Terkait dengan pandemi ini yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, dari awal saya selalu menekankan ke dalam lagi, bahwa ke dalam dulu kita semua anggota bagaimana bisa menjadi contoh teladan, sehingga kita disiplin dengan protokol kesehatan. Itu yang kita miliki dulu. Selanjutnya kita
baru tindakan keluar. Karena kalau kita sudah bisa menjadi contoh teladan, kita bisa melaksanakan tadi kegiatan untuk menertibkan masyarakat dari awal, karena juga dari pemerintah kan berubah-ubah Mas Maladi, cara penanganannya dan memang ini baru sehingga kita memang perlu adaptif dalam menangani, dan kita apa yang menjadi perintah pusat kita jabarkan, kita laksanakan tentunya. Seperti yang dibilang Mas Maladi tadi, bahwa kita TNI Polri khususnya di wilayah Bangka Belitung ini dari awal kita sudah bersama-sama melaksanakan tadi seperti yang ditayangkan, kita dari pembagi masker, pembagian sembako, kemudian dapur umum, vaksin general juga vaksin darah, dan memang kalau yang tadi disampaikan kaitannya dengan vaksin kita sekarang ini sudah pada posisi 50 sekian atau sudah bisa mencapai 51 kalau dengan hari kemarin. Kita ketahui bahwa kemarin kita masih tertinggal awalnya. Satu bulan yang lalu kita tertinggal jauh dari nasional, kita kurang lebih. Sekarang kita 5 Jenderal. Di kemarin. Iya betul. Kita masih di bawah. Kemudian dalam rapat kami waktu itu bertiga dengan karena sering Mas Maladi kan tahu kita sering naik heli ngobrol dengan Pak Gubernur dan Pak Kapolda gimana menyelesaikan, akhirnya kita perlu bentuk satgas dan memang satgas vaksin ini yang diketahui oleh Pak Kapolda dengan wakilnya betul, wakilnya dari Kasrem ini sangat efektif sehingga sekarang ini kita posisi Bangka Belitung untuk suntikan pertama sudah di atas rata-rata nasional, dan memang suntikan kedua yang perlu kita kejar karena masih selisih kurang lebih 1%, Mas Maladi. Nah ini perlu kerja keras kita bersama. Saya kira begitu, Mas Maladi. Sobat Humas Polri, sudah kita dengarkan tadi komentar dari Pak Danrem bahwa beliau untuk ke dalam dia lebih menekankan bahwa anggota TNI harus menjadi contoh dulu, Jenderal untuk protokol COVID, artinya untuk menjadi contoh masyarakat. Sobat Humas Polri, jangan lupa untuk bertanya atau komen di kolom komentar berkait dengan topik kita edisi kali ini. Tetaplah bersama kami di Tribata Talk Bidhumas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Prajurit jaga di Korem 045 Gaya tak menyangka bahwa anggota PJR dengan sepeda motor dan mobil yang baru saja melintas memasuki Makorem adalah rombongan Kapolda Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, Wakapolda Brigjen Pol Umardani, Irwasda Kombes Pol Agus Mandarwanto, serta pejabat utama Polda Bangka Belitung. Bukan tanpa alasan, penyamaran ini dilakukan untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun ke-11 Korem 045 Garuda Jaya pada hari Selasa 15 Juni 2021. Sesampainya di Makorem, rombongan telah menyiapkan nasi tumpeng dan langsung membawanya ke ruang kerja Danrem Brigjen TNI M. Jangkung Widianto. Sontak hal ini membuat Danrem terkejut. Dengan iringan lagu ulang tahun, Kapolda beserta rombongan memberikan ucapan selamat kepada Danrem beserta pejabat utama Korem 045 Garuda Jaya. Saat ditanya tentang alasan Kapolda mengendarai sepeda motor, Jenderal Bintang 2 ini mengaku tidak mau kedatangannya diketahui untuk memberikan kejutan. Aksinya ini berjalan mulus. Saya pakai sepeda motor, pakai jaket, biar nanti orang penjagaan nggak hormat sama saya. Kalau hormat ketahuan sama Pak Danrem, Pak Danrem lagi, ya kan? Saya pakai jaket, biar dicuekin aja sama penjagaan nggak apa-apa. Nggak terus saya marah-marah, enggak. Terima kasih, itu berarti penyamaran kita berhasil. Mendapat kejutan ini, Danrem mengucapkan terima kasih atas perhatian Kapolda beserta jajaran. Menurutnya ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi keluarga besar Korem 045 Garuda Jaya. Sinergitas dan soliditas TNI Polri terlihat dari hal-hal semacam ini.
Diharapkan ini dapat terus terjalin untuk menjalankan tugas keamanan dan pertahanan di wilayah Bangka Belitung serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini saya sangat berterima kasih dan terus terang saya sangat kaget karena saya yang akan melaksanakan ulang tahun hari ini secara sederhana digeruduk sama Pak Kapolda, Pak Wakapolda dan seluruh PJU. Ini menjadikan sesuatu yang luar biasa khususnya bagi saya pribadi, bahwa sinergitas kita, kebersamaan kita yang selalu kita jaga ditunjukkan dengan hal-hal yang seperti ini, menjadikan keakraban. Harapan besar tentunya kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya soliditas TNI Polri dalam mengawal keamanan, pertahanan di wilayah Bangka Belitung dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Eksistensi TNI dan Polri menjadi harapan besar masyarakat untuk mendapatkan jaminan rasa aman di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim Liputan Tribrata News Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan. Sobat Humas Polri dan pada netizen, masih bersama kami di acara Tribrata Talk Bidhumas Polda Bangka Belitung. Kita masih bersama dengan Pak Danrem Garuda Jaya. Mungkin Jenderal, ini saya akan bertanya lagi. Kita ketahui bahwa COVID ini masih berlangsung, Jenderal. Jadi mungkin ini upaya apa saja yang telah dilakukan jajaran Korem 045 Garuda Jaya dalam program penanggulangan COVID ini, Jenderal, untuk sekarang? Terima kasih. Seperti yang tadi sudah saya utarakan, bagaimana kita menanggulangi COVID ini ya. Kita tentunya bekerja sama dengan seluruh elemen khususnya dalam hal ini kita TNI Polri. Iya, betul, bekerja sama. Bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat, kemudian yang tadi bagaimana kita mengatasi masyarakat yang terdampak dari pembagian masker, pembagian sembako, dan khususnya saya dengan Pak Kapolda juga berusaha jangan sampai ada masyarakat di Bangka Belitung yang tidak makan. Itu kan sangat begitu. Sehingga yang di luar yang tidak terbantu oleh pemerintah, kita coba cari dari Babinsa, Babinkantikmas, melaporkan, dan itulah yang kemarin kita lakukan, dan sekarang juga masih tetap dilakukan untuk memonitor seperti itu. Memang COVID ini ada dua langkah yang perlu kita lakukan. Yang satu kita disiplin protokol kesehatan, yang kedua kita memang harus vaksinasi. Tanpa itu mungkin kita akan semakin jauh. Tapi dengan vaksinasi berarti kekebalan kita, imunitas kita ini terbentuk. Dengan berdisiplin kita protokol kesehatan, harapannya itu tidak menjadi penyebarannya yang lebih bisa kita atasi. Dan alhamdulillah kan Mas, kita sekarang sudah mulai melandai, bisa kembali ke hijau lagi seperti yang dahulu. Sobat Humas Polri dan para netizen, menarik tadi dijelaskan oleh Pak Danrem bahwa TNI dan Polri tidak mengharapkan masyarakat di Bangka Belitung yang terdampak COVID-19 untuk sampai tidak makan, ya, Jenderal, ya. Betul. Nah, untuk itu kegiatan yang juga saya sering liput, yaitu luar biasa, Pak Kapolda dan Danrem ini bahkan bukan masyarakat yang datang, jadi Pak Kapolda dan Danrem mengantar, ya, Jenderal, ya. Dan berdasarkan informasi dari Babinsa atau Bimas kita melaporkan misal daerah mana yang butuh bantuan berupa sembako, dan itu saya juga salut. Mereka petinggi-petinggi Polri TNI ini yang tertinggi malah nganter menggunakan sepeda motor, menggunakan keranjang itu, diantar ke rumah-rumah. Dan ini mungkin pembelajaran yang baik bagi para pejabat kita yang lain dan juga bagi anggota kita, misalnya untuk para komandan-komandannya. Mungkin ini, Jenderal, situasi mungkin, Jenderal, masyarakat umum Bangka Belitung ini tentang soliditas TNI Polri ini, menurut Jenderal bagaimana ini? Kalau
Terima kasih Ya, Mas. siap. Ya, memang soliditas ini kita sangat perlukan, Siap, Jenderal. khususnya Ya. TNI Polri, karena kita untuk mengawal bagaimana kedaulatan keselamatan ya. bangsa dan negara ini Ya. memerlukan kita khususnya Betul, TNI betul, Polri betul. Dalam mengawal tersebut, sehingga terus, Jenderal, ya. memang kita perlu soliditas. Soliditas. Jadi soliditas yang tidak hanya terucap, Terucap. tetapi juga bagaimana terlaksana. Teraplikasi Ya. di lapangan. Di lapangan, ya. Ya, di lapangan. Jadi dimulai dari atas, dari dalam ini Korem dengan Polda, kemudian sampai tingkat yang terbawah, Babinsa dan Babinkamtibmas. Dan itu sudah berjalan di sudah Bangka Belitung. berjalan Siap, dan, Jenderal. Ya. dan ini memang perlu kita tingkatkan, Mas. Siap, Kita siap. tingkatkan. Ya. Kalau ada mungkin ya karena namanya dalam kehidupan ada yang beda pandangan, nah ini tetap kita harus selesaikan Lumrah, dengan lumrah, ya. lumrah, dan kita selesaikan dengan kepala dingin dan pasti ya. selesai. Jadi Sobat Humas Polri, ya, TNI Polri di Bangka Belitung ini mungkin soliditasnya ya kita tidak ragukan, insya Allah, karena selama ini kegiatan misalnya olahraga, Jenderal, ya. Misalnya nanti di Polda ada olahraga, kita mengundang Korem pun ada acara olahraga bersama mengundang dari Polda. Mungkin juga, tapi Jenderal, mungkin ada gesek-gesek supaya tidak terjadi gesek-gesekan kecil, mungkin Jenderal, ya. Mungkin soliditas TNI ini agar tidak dapat merusak, mungkin upaya-upaya dari Jenderal ke bawah gimana nih, Jenderal? Kira-kira. Ya, jadi saya setiap bulan hampir minimal dalam tiap bulan itu saya akan berbicara 2 kali depan anggota. 2 kali, Jenderal, ya. Siap. Disitulah saya melakukan evaluasi bagaimana yang sudah dilakukan anggota. Kemudian saya juga mendengar dari masukan dari masyarakat. Sehingga kalau memang saya mendengar ada terjadinya yang tadi saya sampaikan, misalkan ada sesuatu gesekan, biasanya gesekan ini terjadi bukan karena terkait tugas-tugas, tetapi kaitannya dengan masalah pribadi. Kan semua setiap kalau saya sampaikan anggota itu setiap orang selama masih hidup pasti punya masalah. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah itu, sehingga saya menekankan ke dalam bagaimana tetap kalau menyelesaikan masalah mengutip dari Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu saya belajar dari situ, sehingga kalau ada masalah diselesaikan dengan baik. Dan selama ini sudah berjalan, sehingga kalau ada permasalahan bisa dilaporkan secara berjenjang. Kalau tidak bisa diselesaikan, sehingga bisa dibantu oleh pimpinannya dari tingkat yang terendah. Bahkan kalau sudah tidak bisa selesai, ya saya yang turun tangan. Dan selama ini kan kita tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan, dan semoga tidak pernah terjadi ke depan. Terima kasih, Mas. Jadi intinya Sobat Humas Polri dan para netizen, ini hanya kadang-kadang masalah pribadi, Jenderal, ya egois masing-masing, misalnya wah saya merasa begini, hanya masalah pribadi. Kalau secara institusi kita saya rasa di Bangka Belitung ini sangat kompak dan sudah dibuktikan dengan kegiatan nyata kita seperti yang kita saksikan di tayangan tadi. Terima kasih untuk Sobat Humas Polri yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah jeda yang berikut ini. TNI di Bangka Belitung tidak kehabisan ide memberikan kejutan saat Hari Bayangkara. Tepat tanggal 1 Juli 2021, sejak pagi mereka telah bersiap dan berjaga menyambut kedatangan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat di pintu masuk Mapolda. Para prajurit TNI sengaja disiagakan untuk melakukan penghormatan kepada Kapolda yang biasanya dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun di hari ulang tahun ke-75 Polri, mereka mengambil alih tugas ini, mulai dari penghormatan di depan gerbang hingga jajar hormat di depan pos penjagaan. Tidak berhenti di situ, lagi-lagi Kapolda tidak menyangka di balik spanduk bertuliskan ucapan Selamat Hari Bayangkara,
dan Rem 045 Garuda Jaya dan Lanal serta perwakilan perwira TNI Angkatan Udara Bangka Belitung berdiri dan memberikan penghormatan serta ucapan Hari Bayangkara. Suasana akrab dan kompak terasa saat Kapolda menyambut kedatangan mereka. Ini merupakan wujud soliditas TNI Polri di wilayah Bangka Belitung yang akan terus bersinergi melaksanakan tugas dalam mengamankan wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda juga menerbangkan balon yang bertuliskan ucapan Selamat Hari Bayangkara ke-75 dari keluarga besar Lanal Bangka Belitung. Selanjutnya melakukan pemotongan tumpeng dan kue yang disiapkan. Soliditas TNI Polri diharapkan dapat menjadi spirit tersendiri bagi masyarakat, karena pemeliharaan Kamtibmas serta pengamanan wilayah Bangka Belitung dapat terjamin. Tim Liputan Tribrata News Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan. Sobat Humas Polri, kita masih bersama Komandan Korem Garuda Jaya. Mungkin ini Jenderal dalam kegiatan HUT TNI yang ke-76 ini di Bangka Belitung, kegiatan apa saja Jenderal yang mungkin akan dilaksanakan Jenderal? Ya. Kegiatan hari ulang tahun TNI ke-76 di wilayah Bangka Belitung kita laksanakan dengan sederhana. Kegiatan yang menunjang kita laksanakan bakti sosial, dari donor darah, pembagian sembako, ya kitanan massal, ya, kemudian kaitan dengan protokol kesehatan kita juga tetap membagi masker dan kegiatan yang lain terkait dengan protokol kesehatan. Dan di hari ini baru saja kita melaksanakan ziarah dan upacara puncak ini yang kita lakukan. Tadi bakti sosial juga ada yang ke panti asuhan, dan lain sebagainya, Mas. Kaitan dengan bagaimana meringankan masyarakat di tengah pandemi. Dan kalau secara dari pusat kita juga diperintahkan nantinya akan membagikan, mungkin juga bersama dengan Polri membagi BLT yang untuk pedagang kaki lima sekarang sedang diverifikasi. Itu juga nanti kita lakukan. Saya kira begitu. Jadi sudah kita jelaskan tadi bahwa kegiatan HUT TNI tahun ini cukup sederhana, tetapi intinya kegiatan yang dapat meringankan beban masyarakat Jenderal ya. Pada segmen ini kita akan menjawab pertanyaan netizen. Terima kasih dari Adi Kurniawan. Ini jauh sekali ini. Ini adalah Kapten Rem ini. Adi Kurniawan ini ada penugasan khusus di Libanon. Jadi dia bisa di Libanon saja masih bisa memantau acara kita Jenderal di Libanon. Jadi untuk Pak Adi selamat bertugas. Semoga di sana dapat mengemban tugas negara. Mungkin salam kita dari komunitas humas di sini kepada Pak Adi, semoga sukses dan sehat selalu. Gitu Jenderal ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Jenderal, dari Dira Mentok. Kantor Korem sudah pindah ya Pak? Tempat yang lama dijadikan apa itu Jenderal? Kata Dira yang dari Mentok. Siap. Ini Jenderal. Dira Mbak atau Mas ini ya? Kayak Saudara Dira aja. Dira ya. Terima kasih. Memang betul kita sudah pindah ke kantor Korem baru di perkantoran Gubernur di perkantoran provinsi. Kemudian kantor lama rencananya nanti akan dijadikan batalion. Jadikan batalion. Betul. Jadi begitu. Kita sudah pindah tertanggal 17 Desember tahun lalu. Jenderal. Terima kasih. Ini ada lagi Jenderal dari Henry Panggalpinang Jenderal. Pak, kalau mau gerai vaksin TNI di mana saja, kapan, kata dia Jenderal. Siap. Terima kasih nih Mas Hendri. Kalau belum kebagian vaksin dengan senang hati, bisa Jenderal. ke rumah sakit Rumah Sakit Bantuan atau di DKT ya. DKT itu Jenderal ya, di Lampu Merah dekat Ayani itu ya. Kodim ya. Di Kodim ini ada tempatnya. Nanti kalau ini komunikasi dulu. Ya, kalau betul. Biasanya kalau di Kodim ini tidak kita selenggarakan Mas Waladi itu memang personelnya sedang menuju door to door. Kalau tidak kegiatan door to door, gerai tetap
dibuka Ya, dibuka di Kodim. General ya. Ya, Ya. nanti bisa komunikasi, Bisa komunikasi ya. nyari. Ya, seperti Ya. kata Pak Danrem tadi, bisa di DKT dekat Jalan Ayani, Betul. atau ke kantor Kodim. Ya. Jadi siap untuk divaksin oleh Ya. anggota TNI, sudah siap di sana. Ini ada pertanyaan lagi Pak Danrem. Pak, ada sekolah tentara di Bangka Belitung, bagaimana caranya kalau mau jadi tentara? Nur Heli Belitung nih, Jenderal. Iya, kalau ini kayaknya Nur Heli ini saya panggil Mas saja lah. Mas ya, ya, siap. Mas Nur Heli. Nur Heli. Atau kalau Mbak juga boleh. Iya, Saudara Nur iya, Heli, sebenarnya. terima kasih pertanyaannya. Iya, Untuk sekolah tentara tidak ada di Bangka Belitung. Tidak ada di Bangka Belitung, Tetapi wervingnya ada. Nah, Jadi gitu. dalam hal ini beda ya. Sekolahnya kalau perwira dalam ini Akmil masih Akmil. tetap di Magelang. Kalau Magelang. pendidikan Bintara Tamtama ada di, karena kita di bagian dari Kodam 2, Kodam 2. ada di Rindam, dalam ini di Lahat. Di Lahat, Jenderal. Tetapi kalau mau menjadi tentara silahkan. Daftar Kalau di tadi sini di bisa, Belitung, ya. daftar aja di Daftar Belitung. di Belitung, ya. Ya, Ya. daftar di Belitung, tanya ke Kodim, atau buka website tentang bagaimana pendaftaran, ada semua. Ya, ya. Jadi Yang perlu saya tekankan satu Mas ini Mas. siap. Kalau mau daftar jadi tentara, siapkan diri dengan baik. Dengan baik. Jangan percaya adanya kalau orang yang menjanjikan dengan membayar bisa jadi tentara. Ini yang tentara. perlu saya Iya, betul, sampaikan, betul, karena ya, ya. yang seperti ini Iya. tidak benar. Tidak Ini benar. Jadi sama di siapkan Polri, aja dengan di baik. Polri juga mungkin di sama. Polri juga, iya. Menjadi TNI dan Polri itu gratis, saya Ya, rasa, nggak betul. ada dibayar. Yang penting kita menyiapkan kemampuan kita, fisik kita. Ya. Begitu, Jenderal ya. Ya. Nah, mungkin mohon maaf bagi netizen yang pertanyaan belum bisa sempat kita jawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih sudah ikut bergabung. Sobat Humas Polri, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita dalam acara Tribata Talk Bid Humas Polda Bangka Belitung, mungkin kita akan mendengarkan pesan-pesan daripada Komandan Korem 045 Garuda Jaya dalam memperingati Hari HUT TNI yang ke-75. Mungkin Jenderal bisa memberikan pesan-pesan dan kesan kepada masyarakat di Bangka Belitung, Jenderal. Terima kasih kepada seluruh masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Saya selaku Komandan Korem 045 Garuda Jaya dan yang tertua di TNI, Di TNI, ya, siap, di ya. wilayah Babel ini memiliki harapan besar bahwa seperti tema ulang tahun TNI tahun ini adalah bersatu, berjuang, kita pasti menang. Sehingga harapan besar saya kepada masyarakat, mari kita semua bergandeng tangan, bersatu dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita berjuang bersama-sama, jangan saling menyalahkan, jangan saling mencaci, tapi kita harus kompak satu langkah agar COVID-19 bisa kita kalahkan. Dengan ya, artian kita pasti menang. Pasti menang. Nah, begitu Mas. Nah, Saya kira. itulah pesan-pesan dari Komandan Korem Garuda Jaya. Demikianlah bincang-bincang kita pada edisi kali ini. Terima kasih Jenderal telah Terima bersama kasih, kami. Mas Ini Maladi. juga kehormatan bagi kami, Jenderal. Bagi saya juga demikian. Siap, Mas. Terima Jenderal ya. kasih dapat Atas waktunya tampil terima di kasih juga Jakarta. kepada Sobat Humas Polri yang sudah ikut menyaksikan acara ini. Sampai jumpa pada Tribatalk selanjutnya yang menghadirkan informasi kegiatan kepolisian di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Polri solid.